Sepertinya kamu sedang lemas, kesel, murung lagi. Ada apa juga? Iya Pak, saya dibully dengan teman sekelas saya. Kok kamu bisa dibully? Awalnya bagaimana? Coba ceritakan ke Bapak. Begini Pak, saya dikatakan judes padahal saya lagi nggak bad mood. Tiba-tiba dikatain gitu. Lalu kamu marah dengan dikatakan seperti itu? Iya Pak, saya merasa marah, kecewa, kesal karena saya nggak ngapa-ngapain tapi malah dibully. Baik, mungkin kalau saya sebagai kamu, saya juga akan merasakan apa yang kamu rasakan. Nah kan Pak, saya juga merasa kesal, marah karena tiba-tiba aja dibully. Ya wajar Mbak Nadi, kamu kan merupakan pembelaan diri dari kamu tidak membangun mereka juga, kamu dalam keadaan baik-baik saja, kok malah dibully. Kemudian saat kamu dibully, apakah kamu hanya marah saja? Iya Pak, saya merasa kesal. Karena itu saya marah dan membentak mereka yang telah membuli saya. Ya wajarlah kamu seperti itu, karena kamu ingin mempertahankan diri kamu, karena itu sangat penting buatmu. Rasanya tidak terima saja sih Pak digituin. Untung kamu tidak bertindak kata yang lebih berbahaya lagi. Iya, karena saya masih bisa mikir. Baguslah kamu masih bisa mengendalikan diri kamu dalam hal menyelesaikan masalah ini. Iya, saya masih bisa mengendalikan diri. Sekarang kamu pikirkan lagi Mbak Nadi. Tentang apa Pak? Kira-kira di kelas kamu sudah ada kesepakatan kelas yang sudah diyakini dan diputuskan bersama-sama atau tidak? Tentu saja sudah ada ya Pak kesepakatan yang telah kami buat dan kami tempelkan di kelas. Coba Mbak Nadi ceritakan keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti apa? Salah satunya saling menghargai, kompak, dan pasti tidak ada saling membuli. Iya Mbak Nadi, dulu kan Bapak juga yang menemani kalian dalam membuat kesepakatan kelas tersebut. Mbak Nadi, jika memang itu untuk mempertahankan diri kamu, ya nggak apa-apa. Namun kamu harus tetap ingat, kita sudah membuat kesepakatan kelas yang sudah kita yakini bersama. Jadi jika nanti terjadi masalah seperti itu lagi, sebaiknya kamu menemui Bapak Ibu guru atau wali kelas atau guru BK. Iya Pak, saya paham. Kira-kira kalau Mbak Nadine mendapatkan suatu permasalahan seperti itu lagi, apakah Mbak Nadine akan marah atau laporan ke guru atau guru BK atau wali kelas? Iya Pak, tadi saya bertindak gegabah dan saya juga merasa malu sendiri. Betul Mbak Nadine, jika ada teman kamu yang melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka dia harus mendapatkan konsekuensinya. Baiklah, mari kita mencari solusi bersama-sama tentang apa yang sudah terjadi antara kamu dan teman kamu supaya kalian bisa berhubungan baik-baik saja. Ya, memang kalau itu terjadi saya tidak akan gegabah, saya akan mengingat kesepakatan kelas dan akan konsultasi atau bicara dengan guru. Terus sesudah sesi diskusi dialog ini ya, terus bagaimana perasaan Mbak Nadine sekarang? Saya merasa tenang, dikasih semangat juga. Nah itu Mbak Nadine kan anak pintar ya, cerdas. Semangat lagi ya, kedepannya kalau ada sesuatu laporan pada Bapak saja. Iya Pak, terima kasih. Baiklah, karena sudah selesai, kamu sudah merasa tenang, merasa nyaman, silakan kamu bisa kembali ke kelas lagi. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Permisi Pak, saya mau cerita karena ada masalah. Silakan Ibu. Kenapa kok kelihatannya wajahnya marah-marah seperti itu? Saya lagi kesel Pak sama teman sekelas saya.
Masalahnya apa Mbak Diana? Boleh Pak Aris tahu? Pak, saya tuh lagi difitnah sama teman sekelas saya. Saya difitnah nyuri dompetnya teman sekelas saya. Pas itu jam olahraga kan saya lagi sakit. Jadi saya nggak ikut pelajaran olahraga renang Pak. Saya di kelas. Pas sudah selesai jam olahraganya, Kina nuduh saya nyuri dompetnya. Padahal kan saya nggak nyuri dompetnya Pak. Kronologinya. Tadi pas waktu jam olahraga, saya gak enak badan Pak. Jadi saya gak ikut olahraga renang. Saya pas waktu itu di kelas. Jadi pas udah selesai jam olahraga, Kina nuduh saya ngambil dompetnya Pak. Karena dompet dia hilang. Padahal kan saya gak ngambil dompetnya Pak. Saya dituduh nyuri sama dia. Oh begitu ceritanya. Difitnah itu rasanya tidak enak ya, apalagi bukan kita yang melakukan. Iya. Iya Pak, saya kesel, marah juga. Jadi saya marahin dia di depan kelas sampai kedengeran guru di kelas lain. Wah, berarti sampai keras itu suaranya. Iya Pak, saya refleks. Siapa sih yang mau dituduh nyuri kayak gitu? Padahal kan saya nggak ambil dompetnya. Baik, jika Pak Aris difitnah seperti itu, Pak Aris sudah merasa apa yang kamu rasakan. Kemudian saat itu apa yang kamu lakukan? Hanya memarahi saja. Saya marah Pak, tapi saya juga bentak mereka. Oh begitu. Kamu pasti melakukan seperti itu karena ada alasan tertentu. Iya Pak, saya nggak mau difitnah kayak gitu. Saya kan nggak pernah mencuri. Keluarga saya juga nggak pernah ngajarin hal kayak gitu. Oh ya wajar. Kamu hanya sekedar untuk mempertahankan diri. Iya Pak, saya cuma bisa marah di depan kelas waktu itu. Sekarang Bapak ingin tahu tindakan marah di dalam kelas tersebut itu sebenarnya sesuai atau tidak. Dan teman-teman kamu berbuat seperti itu sebenarnya sesuai atau tidak? Sebenarnya tidak sesuai Pak. Sesuai. Ada apa tidak kesepakatan yang sudah disepakati di kelas bersama-sama? Ada Pak, yakni itu kita sama teman harus saling rukun walaupun kita memiliki perbedaan pendapat. Tapi kok mereka nggak bisa sesuai kesepakatan itu ya Pak? Baiklah, jika sudah ada kesepakatan kelas, sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama, tentunya ada konsekuensi jika tidak mengindahkan dari keyakinan kelas tersebut. Iya Pak, saya paham. Maaf tadi karena saya sudah gegabah. Saya teriak-teriak di depan kelas. Itu semua karena saya nggak mau dituduh mencuri. Mbak Diana, kamu sebenarnya tidak salah karena kamu itu mempertahankan diri dengan yang fakta yang sebenarnya. Namun dalam kesepakatan kelas, keyakinan kelas tetap tidak harus patuhi. Jadi sebaiknya jika ada permasalahan segera melaporkan pada Bapak Ibu Guru supaya segera terselesaikan. Baik Pak, nantinya saya akan berusaha mengontrol diri dan langsung lapor ke guru saja agar tidak ada kejadian yang seperti itu tadi. Baiklah, ya kita pikirkan solusinya. Iya Pak, terima kasih. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang setelah kita bisa saling sharing masalah ini sudah terselesaikan berjalan? Iya Pak, rasanya sudah lebih baik. Nanti saya nggak akan ambil tindakan yang gegabah lagi. Sekali lagi terima kasih ya Pak.